Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan saya Winarno, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Sedulur Kemenak, kita semua tahu bahwa 1 Agustus adalah memperingati Hari ASI Sedunia. Dan hari ini saya akan menyampaikan berhubungan dengan ASI, yaitu tentang peran suami bagi istri yang memberikan ASI eksklusif bagi bayinya. Memperingati Hari ASI Sedunia setiap tanggal 1 Agustus, kita kembali diingatkan bahwa memberikan ASI eksklusif bagi buah hati bukanlah tugas seorang istri saja. Alkitab mengajarkan di dalam Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, di dalam perjuangan menyusui, suami ini memegang peran krusial agar produksi ASI ini bisa mengalir dengan lancar. Nah, kelancaran ASI ini sangat dipengaruhi oleh hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Nah, hormon-hormon ini bekerja optimal saat hati ibu ini merasa tenang, saat hati ibu ini merasa dicintai, dan saat hati ibu ini merasa didukung. Nah, ketika seorang suami hadir secara utuh, ia ini sedang menjadi saluran kasih Tuhan yang menguatkan sang istri. Nah, bentuk nyata support sistem suami terhadap istri itu apa? Yang pertama adalah memberikan dukungan emosional dan dukungan mental. Artinya, seorang suami harus menjaga suasana hati istri agar tetap bahagia, agar hati istri ini tetap sukacita, lalu menghindari yang namanya percekcokan atau menghindari yang namanya pertengkaran, dan menciptakan suasana rumah ini yang harmonis. Karena ketenangan pikiran istri adalah kunci utama kelancaran ASI. Yang kedua, bentuk sistem suami yang kedua terhadap istri adalah bentuk fisik atau domestik. Artinya, seorang suami mengambil alih pekerjaan rumah tangga, ya, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, agar apa? Agar istri ini dapat fokus dan dapat menyusui, ya, dapat fokus menyusui dan dapat beristirahat dengan baik. Lalu yang ketiga, support sistem suami terhadap istri yang ketiga apa? Yaitu keterlibatan di dalam merawat bayi. Seorang suami harus tanggap membantu, mengganti popok misalnya saat anak mengompol. Atau seorang suami harus bisa menenangkan bayi saat bayi itu menangis di malam hari. Jadi tidak hanya istri yang bangun, tapi suami juga harus mau bangun untuk menenangkan bayi saat bayi ini menangis. Lalu seorang suami juga membantu istri untuk menyendawakan bayi setelah menyusui. Gitu ya, kalau orang bahasa Jawanya itu sampai anak gelegeen begitu ya. Nah, itu adalah keterlibatan di dalam merawat bayi, support sistem seorang suami dalam merawat bayi. Kemudian yang keempat adalah memberikan pijat oksitosin. Artinya seorang suami bisa mengusap atau memijat dengan lembut gitu ya bagian punggung, bagian bahu istri untuk merangsang relaksasi dan memperlancar pengeluaran ASI. Lalu yang kelima adalah pemenuhan nutrisi dan finansial. Seorang suami harus memastikan ketersediaan makanan, asupan bergizi, dan air putih yang cukup untuk kebutuhan nutrisi ibu setiap hari. Sedulur Kemenak, dimanapun sedulur Kemenak berada, pernikahan adalah tim kerja yang dirancang Tuhan. Nah, ketika seorang suami ini dia mengambil peran aktif dalam mendukung proses menyusui, ia tidak hanya sedang membantu istrinya, tetapi juga sedang membangun fondasi kesehatan dan masa depan anak yang diberkati oleh Tuhan. Sedulur Kemenak dimanapun berada, mari khususnya bagi suami-suami dimanapun berada, mari kita terus memberikan support system kepada istri-istri kita yang sedang melahirkan, yang sedang menyusui. Karena
itu bukan hanya tugas seorang istri, tetapi itu juga menjadi tugas kita sebagai seorang suami. Selamat Hari Asih Sedunia. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.